Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4332, 20.000 per orang. Jadi, lebih baik menunggu sebentar. Mereka berdua tetap berada di luar titik awal, berkultivasi dan sesekali pergi ke tepi titik awal untuk memeriksa situasi. Bagaimanapun, Lu Ming masih memiliki banyak teknik rahasia biasa yang belum dia pahami. Dia punya waktu untuk memahami teknik rahasia tersebut. Begitu saja, mereka berdua menunggu di sekitar sana selama setahun penuh. Dia tidak punya pilihan selain menunggu beberapa saat demi keselamatan. Tahun lalu, jumlah orang di titik awal telah meningkat. Meskipun beberapa orang sudah berangkat dan memasuki area inti, lebih banyak orang berkumpul dari segala arah. Sebagian besar orang ini tidak memiliki kapal terbang yang dapat mengatasi bencana. Lu Ming dan Ye Ling mendengar dari orang-orang yang datang kemudian bahwa sepertinya tidak ada jejak suku manusia surgawi di titik awal. Mereka berdua berspekulasi bahwa suku manusia surgawi tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan sudah memasuki area inti. Baru saat itulah keduanya memasuki titik awal. Seperti yang diduga, mereka tidak menemukan jejak suku manusia surgawi di tempat mereka berangkat. Mereka berdua langsung menuju ke tempat di mana kapal terbang penyeberangan bencana sedang menyerap energi. Di titik awal, dekat lautan bencana penyeberangan, terdapat belasan pilar besar. Pilar-pilar ini sangat tebal dan berdiameter 1000 meter. Bagian bawah pilar-pilar ini terhubung ke kedalaman tanah, dan mereka dapat menyerap energi aneh dari kedalaman tanah. Jika kapal terbang penyintas bencana ingin diaktifkan, ia harus diletakkan di pilar batu terlebih dahulu dan menyerap energi dari pilar batu. Ada yang pergi juga. Ketika Lu Ming dan Ye Ling tiba, mereka menemukan bahwa sebuah perahu terbang penyeberangan bencana sudah diparkir di salah satu pilar batu. Kapal terbang yang melintasi bencana dan pilar batu memancarkan cahaya redup. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada aliran energi konstan yang mengikuti pilar batu dan naik ke kapal terbang yang melintasi bencana. Ini adalah kapal terbang yang melintasi bencana dan menyerap energi. Ada banyak orang di sekitar area ini. Sialan, itu orang-orang pengkhianat. Sayang sekali, para ahli dari suku manusia surgawi dan 10 ras teratas sudah memasuki area inti. Kalau tidak, kita bisa menangkap semua pengkhianat ini sekaligus. Suku manusia surgawi dan 10 ras teratas belum pergi. Apakah para pengkhianat ini berani keluar? Hanya setelah suku manusia surgawi dan 10 ras teratas pergi, para pemberontak ini berani keluar. Diskusi pun terdengar dari sekeliling. Lu Ming dan Ye Ling terbang langsung menuju pilar batu. Tidak ada yang mengenali mereka. Mereka yang dapat mengenali Lu Ming dari aura sumber kehidupannya umumnya berasal dari ras surgawi, ras malaikat, dan beberapa ras lainnya. Sangat sedikit orang dari ras lain yang pernah melihat Lu Ming. Keduanya mendarat di salah satu pilar batu. Ini Tian Xuangang dan yang lainnya. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ada sekitar 200 orang berdiri di dek kapal. Salah satu dari mereka memiliki aura yang mempesona. Jika bukan Tian Xuan Chen, siapa lagi? Ya, ada juga daun terbang. Lu Ming melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Beberapa dari mereka benar-benar Fei Ye dan yang lainnya. Saat itu, Lu Ming telah menyelamatkan mereka tetapi mereka mengusirnya. Pada saat itu, Tian Xuanzang, Fei Ye, dan yang lainnya juga memperhatikan Lu Ming dan Ye Ling. Mereka berdua telah menghafal aura sumber kehidupan masing-masing dan dapat mengenali satu sama lain dalam sekejap. Orang ini sebenarnya masih hidup. Tatapan mata Fei Ye berubah dingin. Niat membunuh berkelebat di hatinya. Seluruh istana surgawi mengejar Lu Ming, tetapi dia masih hidup. Dia sangat terkejut. Dia mengira Lu Ming telah dibunuh oleh istana surgawi. Jadi, itu Ye Ling. Lu Ming pasti mengandalkan Ye Ling untuk lolos dari malapetaka ini. Ye Ling benar-benar suka mencampuri urusan orang lain. Fei Ye berpikir dengan tidak senang. Namun, dia tidak menyebut nama Lu Ming dan mengungkap identitasnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari pasukan penghancur langit dan masih banyak anggota pasukan penghancur langit di sekitar mereka. Jika dia dengan sengaja mengungkap identitas Lu Ming di depan umum, pasukan penghancur langit pasti tidak akan menoleransinya. Oleh karena itu, kedua belah pihak hanya saling berpandangan dalam diam dan tidak saling menyapa. Ada seseorang di pilar batu. Mungkinkah mereka juga punya kapal terbang yang bisa menyeberangi bencana?
Mungkin memang ada. Banyak orang berseru dengan suara rendah, dan mata banyak orang berbinar. Dengan kapal terbang penyeberang bencana, itu berarti mereka dapat memasuki area inti. Lu Ming dan Ye Ling hanya memiliki 2 orang. Kapal terbang penyeberang bencana dapat membawa lebih dari 200 orang. Mereka bisa mengambilnya. Inilah alasannya mengapa mereka menunggu-nunggu. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah perahu terbang penyintas bencana terbang keluar dan mendarat di pilar batu. Begitu kapal terbang itu mendarat di pilar batu, ia menempel di pilar batu dan menimbulkan resonansi. Asyik, pilar batu dan perahu terbang yang melintasi bencana mengeluarkan suara pelan. Rune muncul di sana, dan bagian bawah pilar batu menjadi cerah. Itu adalah energi yang diserap. Cahaya redup menyinari kapal terbang yang melintasi bencana, menyebabkannya tertutupi oleh lapisan cahaya. Kapal terbang yang bertahan dari bencana mulai menyerap energi khusus di bawah tanah. Lu Ming dan Ye Ling bergerak dan melangkah ke dalam perahu terbang penyeberangan bencana. Apakah itu benar-benar kapal terbang yang melintasi bencana? Hanya ada 2 orang, kita punya kesempatan. Mata banyak orang berbinar, lalu mereka terbang menuju pilar batu. Dengan pikiran Lu Ming, lapisan perisai cahaya muncul di kapal terbang penghindar bencana, menghalangi orang-orang di luar. Selama kurun waktu ini, perahu terbang yang selamat dari bencana telah disempurnakan oleh Lu Ming. Sekarang setelah ia memiliki energi, ia dapat mengaktifkannya sesuka hati. Kalian berdua, hanya ada kalian berdua, kan? Kapal terbang yang bisa menyeberangi bencana itu dapat mengangkut lebih dari 200 orang. Ayo kita naik dan beri kami tumpangan. Ya, beri kami tumpangan, kami akan mengingat kebaikanmu. Aku dari klan Tian'er. Jika kau punya masalah di masa depan, kau bisa mencariku. Orang-orang di sekitar mereka berbicara satu demi satu. Ada yang memohon, ada yang merayu, dan ada yang memberi janji. Ada banyak kebisingan. Kami tidak bisa membawa kalian semua. Lu Ming tersenyum santai. Setidaknya ada beberapa ribu orang di sekitarnya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengangkut semuanya jika semuanya ingin naik? Antarkan aku, antar saja aku. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Jika kau membalas budiku, apa kau pikir aku tidak akan membalas budiku? Aku akan membalas budimu 10 kali lipat. Saya dari klan Tian'er. Pergilah. Klan Tian'er tidak ada apa-apanya. Aku masih dari klan Yunyu. Apa yang baru saja kau katakan? Beraninya kau menghinaku, kau cari mati. Kaulah yang mencari kematian. Di luar kapal terbang yang melampaui bencana itu, keributan besar terjadi. Bau mesiu memenuhi udara, dan ada tanda-tanda akan segera terjadi perkelahian. Baiklah, berhenti berdebat. Jika Anda ingin menaiki kapal terbang penghindar bencana, Anda harus membayar harganya. Bagaimana dengan ini? 20.000 pil purba per orang. Selama Anda mengeluarkan 20.000 pil purba, Anda dapat menaiki kapal terbang penghindar bencana dan mengirim Anda ke area inti. Kata Lu Ming. Suasana hening sejenak, lalu menjadi gaduh. Apa? 20.000 pil sepi per orang. Ini terlalu mahal. Kenapa kalian tidak merampok saja seseorang? Benar, harganya terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya sama sekali. Semua orang berteriak. Bab 4333, Kengerian Lautan Malapetaka yang Menyeberang. Apakah 20.000 pil terpencil sangat mahal? Anda harus tahu bahwa Ki Primal di wilayah inti sangat padat. Selama Anda memiliki tungku pil, sangat mudah untuk memadatkan 20.000 pil primal. Sangat sepadan untuk membayar harga 20.000 pil primal. Lu Ming tersenyum, tampak ramah dan bersahabat. Bagaimanapun, hanya ada mereka berdua, dan kapal terbang yang melampaui bencana itu akan kosong meskipun bisa. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak pil purba, mengapa tidak? Tapi, aku benar-benar tidak punya banyak pil desolate. Jumlah pil desolate yang telah aku kentalkan bahkan tidak cukup untuk aku sempurnakan. Keadaanku bahkan lebih buruk. Aku bahkan tidak punya tungku alkimia. Aku hanya memperoleh sedikit pil purba dengan membantu orang lain menjaga tungku alkimia mereka. Aku sudah menghabiskan semuanya. Aku juga. Banyak orang meratap dan memohon, tetapi Lu Ming tidak peduli. Dia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan 20.000 pil desolate. Saya tawarkan 20.000 pil desolate, saya mau satu tempat. Saya juga ingin tempat, seperti yang diharapkan, seseorang mengajukan penawaran.
Biar aku periksa pil yang sunyi itu dulu. Lu Ming berkata. Kemudian, dia membuka celah di penghalang kapal terbang yang melintasi bencana. Seorang pria kekar melangkah keluar dan dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang masuk melalui celah tersebut. Lu Ming mengambil cincin penyimpanan tersebut dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ia menemukan bahwa memang ada 20.000 pil desolate di dalamnya. Kamu bisa masuk. Lu Ming mengangguk. Dengan satu pikiran, penghalang di sekitar kapal terbang yang melampaui bencana itu terbuka lebih lebar, cukup untuk dilewati satu orang. Pria kekar itu memperlihatkan ekspresi gembira. Sosoknya melesat dan memasuki perahu terbang yang melintasi bencana melalui celah, mendarat di geladak. Ini kesempatan bagus. Kau mau pil desolate milikku? Bermimpilah. Pada saat ini, sesosok tubuh kurus tiba-tiba melesat keluar dari kerumunan dan berlari menuju celah. Kecepatannya sangat cepat, bagaikan sambaran petir. Selain itu, kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia telah mencapai alam dewa kaisar tingkat ke-6. Dia tidak mau membayar 20.000 pil purba. Dia ingin bergegas ke kapal terbang yang melintasi bencana melalui celah itu. Lu Ming tampaknya tidak punya waktu untuk menutup celah itu. Dalam sekejap, orang ini hendak menyerbu ke dalam celah itu. Hahaha, asal aku menyerbu, bukan saja aku tak perlu membayar pil biadab itu, bahkan kapal terbang penyeberangan bencana ini akan menjadi milikku. Mata lelaki kurus itu berkedip-kedip dengan kilatan ganas. Dia tidak hanya tidak mau membayar 20.000 pil purba, tetapi dia juga ingin membunuh Lu Ming dan Ye Ling dan merebut kapal terbang yang selamat dari bencana. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, kelompok orang terkuat telah memasuki area inti. Tidak banyak orang tersisa yang bisa menandinginya. Pada saat berikutnya, ia berhasil memasuki kapal terbang penyeberangan bencana. Asyik, pada saat ini, cahaya pedang yang cemerlang menyambar dan menusuk dahinya. Cepat, terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga lelaki kurus itu tidak dapat menghindar tepat waktu. Saat berikutnya, cahaya pedang menghilang. Dahi lelaki kurus itu tertusuk, dan jiwanya hancur. Matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan. Jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, dia pasti tidak akan melakukan ini. Dia akan dengan patuh membayar 20.000 pil desolate. Sayangnya, tidak ada kata "jika" di dunia ini. Dengan bunyi plop, tubuh lelaki itu jatuh ke dek. Kekuatan yang luar biasa. Teknik pedang yang mengerikan. Banyak orang terkesiap. Dan EBSCP, banyak orang mengenali pria kurus dan kuat itu dan tahu bahwa dia sangat kuat. Dengan begitu banyak ahli yang sudah ada di area inti, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Ia tidak menyangka orang ini akan langsung terbunuh oleh pedang begitu ia menyerbu ke dalam perahu terbang penyeberang bencana. Semua orang menatap Ye Ling dengan ketakutan. Kekuatan Ye Ling terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, mereka menatap Lu Ming dengan tatapan lebih serius. Jelas bahwa Lu Ming adalah pemimpin antara Lu Ming dan Ye Ling. Jika Ye Ling begitu menakutkan, bagaimana dengan Lu Ming? Sebagian orang yang tadinya mempunyai niat buruk, segera menepis pikiran buruknya. 20.000 pil desolate untuk satu tempat masih berlaku. Jika ada yang punya niat jahat, Anda akan berakhir seperti orang itu. Lu Ming berkata dengan dingin. Saya akan menggunakan 20.000 pil terpencil untuk mendapatkan slot. Aku juga mau satu. Kali ini, tidak ada yang berani melakukan trik apapun. Satu persatu, mereka mengeluarkan 20.000 pil purba untuk Lu Ming dan memasuki kapal terbang yang melampaui bencana. Ada semakin banyak orang di dalam kapal terbang yang melampaui bencana, dan Lu Ming beserta yang lainnya juga mendapatkan semakin banyak. Bahkan jika beberapa orang tidak memiliki 20.000 pil purba, mereka masih akan memikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak dari orang lain. Tak lama kemudian, ada 200 orang di kapal terbang penyintas bencana milik Lu Ming. Dari 200 orang, Lu Ming telah memperoleh total 4 juta pil desolate. Membaginya sama rata dengan Ye Ling, masing-masing dari mereka akan memperoleh 2 juta. Ini adalah rejeki nomplok. Meskipun tidak dapat membantu Lu Ming untuk maju, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Asyik, pada saat ini, kapal terbang penyeberang bencana Tian Xuangang dan yang lainnya berdengung dan diselimuti cahaya misterius. Kapal itu melesat keluar dari lautan bencana dan memasuki lautan bencana yang luas. Itu Tian Xuangang dan yang lainnya. Mereka sudah berangkat. Lu Ming dan yang lainnya tidak secepat itu.
Bencana yang melintasi lautan itu sangat luas. Kapal terbang yang melintasi bencana itu harus menyerap cukup banyak energi untuk menyeberangi lautan. Oleh karena itu tidak akan begitu cepat. Itu akan memakan waktu. Semua orang sudah ada di sini. Yang lainnya, silakan pergi. Lu Ming berkata dan menutup penghalang kapal terbang penyeberangan bencana. Banyak orang menghela napas. Mereka hanya bisa kembali dan menunggu untuk melihat apakah ada orang lain dengan kapal terbang mereka yang dapat melintasi bencana. Adapun 200 orang yang menaiki kapal terbang penyeberangan bencana itu, mereka tak henti-hentinya bergembira. Semakin awal mereka memasuki wilayah inti, semakin banyak peluang yang dapat mereka raih dan dapatkan pil yang lebih terpencil. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, 1 hari telah berlalu. Pada saat ini, kapal terbang yang melewati kesengsaraan akhirnya memiliki cukup energi. Bangkit, ayo, teriak Lu Ming pelan. Kapal terbang yang menghindari bencana itu bergetar dan diselimuti oleh lapisan cahaya misterius. Kemudian, kapal itu membubung ke langit dan bergegas ke lautan bencana yang luas, menghilang di depan mata semua orang. Lautan transendensi kesengsaraan sangat luas, dan kabut hitam memenuhi udara. Lu Ming dan kelompoknya berdiri di geladak dan melihat ke kejauhan. Namun, penglihatan mereka terhalang. Kabut hitam menghalangi penglihatan mereka. Tidak ada yang berani meremehkan kabut hitam ini. Kabut ini sangat mengerikan. Menurut catatan, kabut hitam ini sangat korosif. Kabut ini dapat merusak segalanya, termasuk kekuatan surgawi, teknik rahasia, dan bahkan semua jenis senjata. Begitu makhluk hidup melangkah ke dalamnya, mereka akan terkorosi oleh kabut hitam. Meskipun mereka tidak akan langsung terkikis oleh kabut hitam dan mati, seorang dewa kaisar biasa dapat menahannya untuk sementara waktu. Namun, lautan bencana yang harus dilintasi terlalu luas. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan begitu lama untuk menyeberangi seluruh lautan bencana yang harus dilintasi. Di bawah korosi kabut hitam yang konstan, mereka akhirnya kehabisan energi dan mati. Kecuali mereka adalah para ahli dewa yang surgawi. Namun, para ahli dewa surgawi tidak diperkenankan memasuki lantai ini. Selain itu, ada makhluk yang lebih mengerikan lagi di dalam kapal terbang penyeberang bencana, yang dikenal sebagai hantu penyeberang bencana. Hantu pencegah bencana itu bahkan lebih menakutkan. Begitu ditemui, yang menanti hanyalah kematian. Bab 4334, bertemu dengan makhluk surgawi di lautan bencana yang menyeberang. Tanpa kapal terbang penyeberang bencana, tak seorang pun di alam Tirk surgawi dapat menyeberangi lautan penyeberang bencana. Kapal terbang penyeberangan bencana terbang dengan kecepatan yang sangat cepat menuju seberang lautan bencana. Dengan kecepatan perahu itu, dibutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk menyeberangi seluruh lautan kesengsaraan dan memasuki wilayah inti. Waktu berlalu begitu cepat, dan segera, 2 hari telah berlalu. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah terbang. Wus! Kabut hitam di depan mereka tiba-tiba mulai bergulung-gulung. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul di depan semua orang. Makhluk itu berwarna hitam dengan tubuh seekor cacing. Akan tetapi, ada banyak lengan di sekeliling tubuhnya. Lengan-lengan itu terus-menerus mencengkeram udara seolah-olah mereka mencoba menghancurkan sesuatu. Bagian yang paling menakutkan adalah kepala makhluk itu. Ada wajah manusia dengan ciri-ciri yang aneh. Wajahnya sangat ganas, seperti hantu jahat. Ini, hantu bencana. Seseorang berseru dan terkesiap. Benar saja, ini adalah keberadaan yang paling mengerikan di lautan bencana, hantu bencana. Di lautan bencana, kabut hitam bukanlah yang paling menakutkan. Orang biasa dapat menahannya untuk sementara waktu, tetapi ketika mereka bertemu hantu bencana ini, mereka hanya akan mati. Bahkan jika itu adalah dewa kaisar puncak, itu tidak akan berguna. Jika mereka bertemu hantu bencana, mereka tidak akan punya kesempatan. Hantu penghindar bencana itu berbadan besar sekali, panjangnya mencapai 100 meter, dan ia terbang menuju kapal terbang penghindar bencana. Hati semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Bahkan dengan kapal terbang yang melampaui bencana, semua orang masih merasa gugup. Hantu pencegah bencana terbang di dekatnya dan berputar mengelilingi kapal terbang pencegah bencana. Sepasang matanya yang dingin terus-menerus mengamati kerumunan. Beberapa orang merasakan merinding di sekujur tubuh mereka saat mereka tersapu oleh tatapan dingin ini. Perahu terbang yang melampaui kesengsaraan bersinar dan terus terbang maju. Berdecit,
Hantu bencana mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dan tiba-tiba menyerbu ke arah kerumunan. Beberapa orang yang tidak kuat mental tidak dapat menahan diri untuk tidak mengedarkan kekuatan Sen mereka, bersiap untuk pertempuran besar kapan saja. Lu Ming dan Ye Ling berdiri dengan tenang di haluan kapal. Wajah mereka tenang dan mata mereka tidak bergerak. Saat hantu penghindar bencana tersebut mendekati kapal terbang penghindar bencana dan bersentuhan dengan cahaya yang dipancarkan oleh kapal terbang penghindar bencana tersebut, maka keluarlah suara mendesis, seolah-olah es dan salju telah bertemu api dan akan mencair. Asap hitam keluar dari tubuh hantu bencana. Hantu itu menjerit keras. Matanya dipenuhi ketakutan saat ia mundur. Semua orang melihat bahwa tubuh hantu penghindar bencana itu tampak mengecil akibat cahaya dari kapal terbang penghindar bencana. Astaga, banyak orang menghela napas lega. Seperti yang diharapkan, mereka aman di dalam kapal terbang yang melintasi bencana. Kapal terbang penyintas bencana itu tidak hanya mampu menghalangi kabut hitam di luar, tetapi juga mampu menghalangi hantu-hantu penyintas bencana. Hantu yang menghindari bencana itu menjerit memekakkan telinga dan mengitari kapal terbang yang menghindari bencana itu beberapa kali. Kemudian, ia terbang ke kejauhan dan menghilang ke dalam kabut hitam dalam sekejap mata. Batu besar di hati setiap orang akhirnya diturunkan. Kapal terbang penanggulangan bencana terus terbang maju. Pada periode waktu berikutnya, mereka menemui hantu penanggulangan bencana beberapa kali. Namun pada akhirnya mereka semua ditakuti oleh kapal terbang yang membawa malapetaka. Tak lama kemudian, 4 hari telah berlalu. Mereka telah menempuh lebih dari separuh perjalanan. Dalam 3 hari, mereka akan dapat menyeberangi lautan bencana dan memasuki wilayah inti. Hah, apa itu? Tiba-tiba seseorang berseru dan menunjuk ke kiri. Mata semua orang juga melihat ke arah itu. Di sebelah kiri, ada seberkas cahaya yang dapat dilihat bahkan melalui kabut hitam. Terlebih lagi, bola cahaya itu juga bergerak dan tampak selaras dengan perahu terbang Lu Ming yang melampaui bencana. Perahu terbang Lu Ming terbang ke depan, dan bola cahaya itu juga bergerak maju, selalu berada di sisi kiri Lu Ming dan yang lainnya. Lihat, ada satu lagi di sebelah kanan. Seseorang memanggil. Benar saja, semua orang melihat bola cahaya di sebelah kanan. Bola itu juga bergerak bersama Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang sama. Lu Ming mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk. Lu Ming, apakah kamu bisa melihatnya dengan jelas? Aku punya firasat buruk. Ye Ling mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Dia punya perasaan serupa. Orang jenius biasanya sangat peka terhadap bahaya. Kabutnya terlalu tebal, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lu Ming menggelengkan kepalanya, wajahnya serius. Tiba-tiba, dia melotot dan melihat ke depan. Pada saat ini, sebuah bola cahaya muncul di depan mereka. Berhenti. Dengan pikiran Lu Ming, perahu terbang yang melampaui bencana itu melambat dengan cepat dan akhirnya berhenti. Begitu mereka berhenti, 2 bola cahaya di kiri dan kanan juga berhenti. Terjadi keributan di dalam kapal terbang penyintas bencana. Banyak orang merasa tidak nyaman dan suasana menjadi berat. Bola cahaya di depan mereka semakin jelas dan semakin jelas. Lambat laun, semua orang bisa melihat apa itu. Sebuah kapal terbang yang mampu melintasi bencana. Benar, itu juga merupakan kapal terbang yang melintasi bencana. Kapal itu sebenarnya terbang di depan mereka. Mungkinkah kapal itu telah kembali dari area inti? Kapal terbang yang melintasi bencana menjadi semakin jelas dan akhirnya, ia benar-benar muncul di depan mereka. Itu suku manusia surgawi. Mata Lu Ming dan Ye Ling tiba-tiba menyipit. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa orang berdiri di dek kapal terbang yang melintasi bencana. Mereka semua berasal dari suku manusia surgawi. Itu suku manusia surgawi. Aku penasaran apa itu. Kau membuatku sangat takut. Melihat bahwa itu adalah suku manusia surgawi, orang-orang di atas kapal terbang penyeberangan bencana menghela napas lega. Suku manusia surgawi tidak akan menyerang mereka tanpa alasan. Lihat, ada juga kapal terbang yang bisa mengatasi bencana di kiri dan kanan. Seseorang memanggil. Pada saat ini, 2 bola cahaya di kiri dan kanan menjadi semakin jelas. Kemudian, 2 kapal terbang yang selamat dari bencana muncul. Tidak mengherankan, para pembudidaya suku manusia surgawi juga berada di 2 kapal terbang yang melintasi bencana ini. Para pembudidaya manusia surgawi ini sebenarnya sedang menunggu kita di sini. Ekspresi Ye Ling amat serius. Ini akan sedikit merepotkan.
Kurasa ada makhluk yang telah memasuki wilayah inti sejak lama. Lu Ming bergumam. Sekelompok pusat kekuatan teratas dari suku manusia surgawi telah memasuki area inti sebelumnya untuk memanfaatkan peluang. Pasti ada kaisar dewa tingkat ke-8 atau ke-9 di sana. Generasi muda mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi pasti ada beberapa di generasi menengah. Jadi, mereka adalah para penguasa suku manusia surgawi. Bolehkah aku tahu apa yang kalian lakukan di sini? Seorang pemuda di kapal terbang penyintas bencana milik Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Aku akan menunggu kalian di sini. Seorang pria kekar dari suku manusia surgawi berkata dengan dingin. Dia menatap Lu Ming dan Ye Ling dengan tatapan membunuh di matanya. Lu Ming mengenali pria kekar ini. Dia adalah salah satu ahli yang ingin membunuh Lu Ming dan Ye Ling. Ketika boneka Tianxuan tiba, mereka berhasil membunuhnya dan melarikan diri. Menunggu kami. Banyak orang tercengang. Tepatnya, aku menunggu mereka berdua. Orang kuat dari suku manusia surgawi menunjuk Lu Ming dan Ye Ling. Hah! Digeladak, 200 pasang mata menatap Lu Ming dan Ye Ling, penuh keraguan. Kalian mungkin tidak tahu siapa mereka, kan? Mereka berdua pengkhianat. Kata lelaki kekar dari suku manusia surgawi itu. Bab 4335, Keberadaan Kaisar Dewa Tingkat ke-9. Apa? Mereka pengkhianat. Mendengar perkataan pria kekar dari suku manusia surgawi itu, 200 orang digeladak terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menjaga jarak dari Lu Ming dan Ye Ling sambil menatap mereka dengan dingin. Mereka bukan hanya pengkhianat. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah penggembala awan. Bunuh dia dan Anda dapat menganugerahkan gelar putra atau putri surga. Pria berotot itu menambahkan. Setelah berkata demikian, laki-laki kekar dari suku manusia surgawi itu berhenti berbicara. Karena dia tahu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, sebab dia sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar saja, ketika 200 orang di kapal terbang yang melampaui bencana mendengar bahwa Lu Ming adalah Mu Yun, napas mereka menjadi berat. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh. Mu Yun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang bersama mereka adalah Mu Yun, orang yang sangat ingin dibunuh oleh Istana Langit. Selama mereka membunuhnya, mereka bisa menjadi putra atau putri surga di Istana Surgawi. Mereka bisa menjadi naga dalam satu lompatan, naik ke langit, dan mengubah nasib masa depan mereka. Akan tetapi, saat tatapan mereka tertuju pada Ye Ling, mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Ye Ling pernah bertarung sebelumnya, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Ayo serang bersama. Tidak ada gunanya sekuat apapun orang ini. Benar sekali. Ayo serang bersama. Dalam kekacauan ini, siapapun yang membunuh Mu Yun akan mendapat penghargaan. Ya, bunuh. Banyak orang bersorak. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan godaan untuk menjadi putra atau putri surga. Pikiran mereka sepenuhnya digantikan oleh keserakahan. Mereka menyerang Lu Ming dan Ye Ling tanpa peduli. Dari 200 orang, sedikitnya 100 di antaranya menyerbu ke arah Lu Ming. Kamu mencari kematian. Mata Lu Ming dan Ye Ling berkedip dengan cahaya dingin. Wus, wus. Di tangan Lu Ming, energi tabu terkondensasi menjadi tombak panjang. Dia segera mengeluarkan gaya penghancur langit dan mendorong kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Sinar cahaya tombak meledak dan menyerang ke arah orang-orang ini. Pada saat yang sama, Ye Ling juga bergerak. Cahaya pedang yang menyilaukan memenuhi kekosongan. Meskipun di antara 100 lebih orang yang menyerang, tidak kekurangan ahli dan ada cukup banyak kaisar dewa tingkat ke-6, tidak ada satupun yang benar-benar dapat mengancam Lu Ming. Meski hanya ada mereka berdua, serangan Lu Ming dan Ye Ling lebih ganas dan kuat daripada serangan 100 orang itu. Saat serangan kedua belah pihak bertabrakan, serangan lebih dari 100 orang hancur. Petik 1. Jeritan terdengar saat orang-orang tertusuk oleh cahaya tombak atau cahaya pedang, dan mati di tempat. Membunuh. Lu Ming dan Ye Ling berteriak dingin. Sosok mereka meledak, dan semua jenis serangan mengalir keluar seperti badai. Ah! Jangan! Ampuni aku! Salah paham? Itu semua salah paham. Orang-orang lainnya berteriak dengan gila. Mereka benar-benar ketakutan. Kekuatan tempur Ye Ling benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Namun, Lu Ming adalah yang paling menakutkan. Kultivasi Lu Ming hanya berada di alam kaisar dewa tingkat ke-5. Namun,
Kekuatan tempur yang dilepaskannya tidak lebih lemah dari Yeling. Meskipun jumlah mereka lebih dari 100 orang, mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun. Lu Ming dan Yeling tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Mereka terus-menerus melancarkan berbagai gerakan mematikan. Satu persatu, mereka terbunuh. Dalam sekejap, lebih dari 100 mayat tergeletak di geladak, dan darah menodai kapal terbang yang melintasi bencana itu. Masih ada 80 hingga 90 orang yang tersisa. Mereka yang sebelumnya tidak bergerak kini tercengang. Mereka benar-benar ketakutan. Tubuh mereka gemetar, bibir mereka bergetar, dan mata mereka terbelalak ketakutan. Tolong, tolong aku. Orang-orang ini semua memohon belas kasihan. Keluar, keluar dari kapal terbang yang melintasi bencana. Lu Ming berkata dengan dingin. Ayo kita pergi ke kapal terbang penyintas bencana milik suku manusia surgawi. Ayo pergi. Sisanya, 80 atau 90 orang, bergegas keluar dengan gila dan terbang menuju 3 kapal terbang penyintas bencana dari suku manusia surgawi. 3 kapal terbang yang melampaui bencana dari suku manusia surgawi belum penuh. Masing-masing dari mereka memiliki kurang dari 100 orang, tetapi mereka masih dapat membawa banyak orang. Dalam sekejap, selain Lu Ming dan Yeling, tidak ada seorang pun yang tersisa di kapal terbang penyeberangan bencana. Orang-orang ini terbang menuju 3 kapal terbang penyintas bencana dari suku manusia surgawi. Kabut hitam di langit menyerbu ke arah orang-orang. Mereka menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk membangun lapisan pertahanan di sekitar tubuh mereka untuk menahan korosi dari kabut hitam. Meskipun kabut hitam itu menakutkan, mereka masih dapat menahannya untuk sementara waktu dengan kultivasi mereka. Mereka segera mendekati 3 kapal terbang yang melampaui bencana dari suku manusia surgawi. Tuan-tuan dari suku manusia surgawi, silakan izinkan kami menaiki kapal. Tolong biarkan kami naik. Kami tidak bisa menahannya lama-lama. Orang-orang itu memohon. Dasar sampah. Kalau masih mau naik, kamu harus hadapi nasibmu sendiri di luar. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi berteriak. Begitu dia mengatakan itu, wajah 80 atau 90 orang itu berubah drastis. Apakah suku manusia surgawi tidak mengizinkan mereka menaiki kapal? Jika mereka tidak diizinkan menaiki kapal, mereka pasti mati. Yang mulia, mohon berbaik hatilah dan izinkan saya naik ke kapal. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Anda. Aku mohon padamu, tolong izinkan aku naik ke kapal. Aku bersedia menjadi budakmu di masa depan. Banyak orang berteriak. Namun, para pembudidaya suku manusia surgawi di 3 kapal terbang yang melampaui bencana bersikap acuh tak acuh dan tidak tergerak. Banyak dari mereka tampak putus asa. Biarkan aku naik, biarkan aku naik. Akhirnya sebagian orang menjadi gila dan menyerbu ke arah kapal terbang penyeberang bencana milik suku manusia surgawi, mencoba untuk menaiki kapal tersebut dengan kekuatan kasar. Kamu mencari kematian. Seseorang dari suku manusia surgawi berteriak dingin dan menyerang. Orang yang menyerang itu sangat kuat. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa melawan. Dalam sekejap, puluhan orang terbunuh. Kemudian, mayat mereka terkikis oleh kabut hitam dan berubah menjadi ketiadaan. Petik 2. Orang-orang yang tersisa putus asa. Mereka bergegas menuju kapal terbang yang selamat dari bencana. Ayo pergi. Pada saat ini, Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan mengendalikan perahu terbang penyeberangan bencana untuk terbang mundur dalam upaya melarikan diri. Kali ini, suku manusia surgawi telah datang dengan persiapan dan telah mengirimkan para ahli yang mengerikan. Akan sangat berbahaya bagi mereka jika mereka bertarung secara langsung. Namun, suku manusia surgawi telah dipersiapkan dengan baik. Saat Lu Ming dan yang lainnya mundur, 3 perahu terbang yang melampaui bencana dari suku manusia surgawi juga mulai bergerak dan mengejar mereka. Orang-orang lainnya tertinggal dan meratap putus asa. Namun, tidak seorang pun memperhatikan mereka. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kapal terbang penyeberang bencana, tetapi kapal terbang penyeberang bencana milik suku manusia surgawi itu mengejar mereka dengan cepat. Kapal itu mengikuti mereka dengan ketat dan jarak antara kedua belah pihak perlahan-lahan semakin dekat. Lu Ming, kau tidak bisa pergi. Patuhlah dan terima kematianmu. Suara dingin datang dari salah satu kapal terbang yang melintasi bencana. Namun, Lu Ming dan Ye Ling tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri. Sua. Pada saat ini,
Dua sosok bergegas keluar dari masing-masing tiga kapal terbang yang melintasi bencana. Mereka adalah 6 orang kuat dari suku manusia surgawi. Mereka sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kapal terbang yang melintasi bencana. Mereka mendekati Luming dan yang lainnya dengan cepat. Ini adalah Kaisar Dewa tingkat ke-9. Yeling berseru, ekspresinya berubah. Ekspresi Luming berubah drastis. Pihak lain memang telah mengirimkan seorang ahli yang mengerikan. Kaisar Dewa tingkat 9 dan mereka telah mengirimkan 6 di antaranya. Bab 4336 perahu cepat hancur. Kultivasi Dewa Kaisar tingkat 9 jauh lebih tinggi dari mereka. Hal utama adalah bahwa pihak lain tidak mungkin menjadi Dewa Kaisar tingkat 9 biasa. Setiap anggota suku manusia surgawi memiliki kecakapan pertempuran 2 bintang atau lebih. Adapun ke-6 pria kekar ini, mereka mampu mencapai alam Kaisar Dewa tingkat 9 di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin mereka hanya memiliki kekuatan tempur bintang 2? Ini adalah kekuatan pertempuran yang tidak dapat mereka lawan. Apa kau pikir kau bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di kapal terbang penyintas bencana? Kau benar-benar naif, hancurkan. Merusak. 6 orang ahli dari suku manusia surgawi berteriak dingin dan menyerang secara bersamaan. Beberapa di antara mereka memegang tombak, beberapa memegang tombak, dan beberapa memegang pedang. 6 serangan dilancarkan ke arah Luming dan yang lainnya pada saat yang sama. Keduanya telah menguasai energi surgawi yang terkuat. Wajah Luming dan Yeling tampak sangat serius. Ke-6 lelaki kekar itu jelas merupakan para jenius dari suku manusia surgawi, karena mereka telah menguasai satu dari 4 kekuatan surgawi tertinggi dari suku manusia surgawi. Ada yang mengendalikan kekuatan hukuman surgawi, ada yang mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Meskipun tingkat kendali yang mereka miliki tidak terlalu mendalam dan hanya bisa dikatakan pada tingkat pemula, namun tetap saja membuat kekuatan tempur orang-orang ini sangat mengerikan. Luming dan Yeling tahu betul bahwa mereka bukanlah tandingan mereka berdua dan akan dibunuh dalam hitungan detik. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangan ke-6 orang itu membombardir penghalang kapal terbang yang melintasi bencana, menyebabkannya berguncang hebat. Penghalang kapal terbang yang melintasi bencana itu terus-menerus terdistorsi seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak bagus, aku tidak bisa menghalanginya. Hati Luming dan Yeling hancur. Fungsi utama dari kapal terbang penyintas bencana adalah untuk melawan kabut hitam di luar dan mengintimidasi hantu-hantu penyintas bencana. Meskipun memiliki kemampuan bertahan, ia tidak kuat. Kemampuan bertahannya terbatas terhadap serangan makhluk hidup lainnya. Ahli biasa tentu saja bisa bertahan melawan mereka. Namun, ke-6 ahli manusia surgawi ini terlalu kuat. Pertahanan kapal terbang yang melampaui bencana sama sekali tidak bisa bertahan melawan mereka. Namun, Luming tidak menyerah. Dia terus mengendalikan kapal terbang yang melampaui bencana dan terbang cepat ke satu arah. Luming terbang ke arah ini karena dia ingat bahwa ada hantu bencana yang sedang menguasai arah ini. Kalau mereka bertemu dengan hantu penanggulangan bencana, ke-6 orang kultivator manusia surgawi yang kuat itu pasti tidak akan berani meneruskan serangannya dan akan ketakutan. Namun, serangan dari 6 pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi bagaikan badai dahsyat yang turun terus-menerus. Kapal terbang yang melintasi bencana itu bergetar lebih hebat lagi, dan penghalang di sekitarnya bahkan mulai retak. Dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh Luming dan Yeling menegang. Mereka siap bertarung kapan saja. Berdecit. Suara yang memekakkan telinga datang dari depan, menyebabkan mata Luming dan Yeling berbinar. Namun, ke-6 orang kuat dari suku manusia surgawi itu terkejut. Hantu bencana. Suara ini dibuat oleh hantu bencana. Dulu, Luming membenci suara ini. Namun, sekarang, dia sangat senang. Luming menoleh ke belakang dan melihat hantu besar yang menghindari bencana berkeliaran di sana. Ketika melihat Luming dan yang lainnya, ia terbang mendekat. Cepat hancurkan kapal terbang penyeberang bencana mereka. Seorang kultivator manusia surgawi yang berotot berteriak sambil mengerahkan kekuatan tempurnya hingga batas maksimal. 6 kultivator manusia surgawi yang kuat melancarkan serangan terkuat mereka pada saat yang sama. Mereka bahkan membakar sebagian energi surgawi mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Kali ini, ke-6 serangan itu bahkan lebih mengerikan. Mereka menghantam penghalang kapal terbang yang melintasi bencana pada saat yang sama. Yang terpenting,
Keenam serangan itu semuanya ditujukan ke titik yang sama, sehingga tekanan yang ditimbulkannya terlalu kuat. Kaca. Kali ini, penghalang kapal terbang yang melintasi bencana tidak dapat lagi menahan dan runtuh. Tidak bagus. Hati Luming dan Yeling bergetar. Luming mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan kapal terbang penghindar bencana yang tidak memiliki penghalang, dan terus terbang menuju hantu bencana. Mati. Membunuh. 6 orang kuat dari suku manusia surgawi tahu bahwa saat ini adalah saat yang kritis. Jika mereka membiarkan Luming dan Yeling mendekati kapal terbang yang melintasi bencana, keadaan mungkin akan berubah. Oleh karena itu, ke-6 orang kuat dari suku manusia surgawi menyerang dengan sekuat tenaga. 6 serangan mengerikan ditujukan pada Luming dan Yeling, mencoba membunuh mereka dalam satu gerakan. Sulit bagi Luming dan Yeling untuk memblokir serangan mengerikan seperti itu. Pada saat kritis, Luming mengendalikan perahu terbang yang melampaui bencana dan memiringkannya untuk melindungi mereka berdua. Klang klang klang. Ke-6 serangan itu semuanya mengenai kapal terbang yang melintasi bencana. Kapal itu berguncang hebat, dan garis-garis muncul di permukaannya. Retakan juga muncul di kapal. Kapal terbang penyeberang bencana itu awalnya disusun dari 9 bagian berbeda, dan celah-celah ini merupakan celah di antara ke-9 bagian tersebut. Pada saat ini, setelah mengalami serangan hebat, bagian-bagian yang direkatkan mulai terbelah dan hampir terpisah. Akhirnya, dengan suara keras, beberapa bagian tidak dapat direkatkan lagi dan terlempar karena kekuatan yang dahsyat. Luming dan Yeling segera bergerak, mencoba menangkap beberapa bagian ini. Akan tetapi, ke-6 tokoh kuat dari suku manusia surgawi juga ikut bergerak. Meskipun Luming dan Yeling lebih dekat ke bagian itu, salah satu dari mereka berakhir di tangan suku manusia surgawi. Pada saat ini, mereka sangat dekat dengan hantu bencana. Berdecit, hantu itu menjerit melengking dan memancarkan aura yang mengerikan, menyebabkan Luming, Yeling, dan 6 master suku manusia surgawi menggigil. Mereka adalah 6 orang tokoh kuat dari suku manusia surgawi, tetapi mereka tidak membawa harta apapun yang dapat menakuti hantu. Adapun Luming dan yang lainnya, mereka dan perahu terbang penyeberangan bencana yang setengah rusak masih bersinar. Hantu itu menatap ke-6 sosok kuat suku manusia surgawi dengan matanya yang ganas lalu menerkam mereka dengan tubuhnya yang besar. Tidak bagus. Cepat mundur ke kapal terbang yang melintasi bencana. Kapal terbang mereka yang melintasi bencana tidak lagi lengkap. Jika satu bagiannya jatuh menimpa kita, kapal terbang mereka yang melintasi bencana akan segera hancur. Pada saat itu, hanya kematian yang akan menunggu kita. 6 orang kuat dari suku manusia surgawi itu dengan cepat bertukar beberapa patah kata satu sama lain. Kemudian, mereka dengan cepat mundur dan bergegas menuju kapal terbang mereka yang melintasi bencana. Adapun kapal terbang penyeberang bencana mereka, kapal itu melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sebelum hantu penyeberang bencana bisa mencapai mereka, 6 pembangkit tenaga manusia surgawi telah kembali ke kapal terbang penyeberang bencana. Bagaimanapun, salah satu bagian dari kapal terbang penangkal bencana Luming telah jatuh ke tangan mereka. Kapal terbang penangkal bencana mereka akan segera dibongkar. Hantu penangkal bencana itu mendekati perahu terbang penangkal bencana milik suku manusia surgawi. Ia takut dengan cahaya yang dipancarkan oleh perahu terbang penangkal bencana itu. Ia berputar beberapa kali dan berteriak beberapa kali. Kemudian, ia berbalik dan bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Pada saat itu, kapal terbang penyintas bencana milik Luming memang sedang hancur. Potongan-potongan tubuhnya beterbangan dan ditangkap oleh Luming dan Yeling. Hantu penghindar bencana terbang ke arah Luming dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Mereka berdua memiliki ekspresi yang sangat jelek. Hantu bencana itu sangat menakutkan. Jika seseorang terjerat olehnya, hanya kematian yang akan menanti mereka. Meski mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk terbang, hantu penghindar bencana itu lebih cepat dan dengan cepat mendekati mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka mati. Para pembudidaya manusia surgawi di 3 kapal terbang yang melampaui bencana mencibir. Sekarang, mereka tidak terburu-buru. Mereka mengendalikan kapal terbang yang melintasi bencana dengan tenang dan mengikuti dari kejauhan. Mereka ingin menikmati rasa takut Luming dan Yeling. Bab 4337, diburu oleh hantu penanggulangan bencana. Hantu itu segera mendekati Luming dan Yeling. Auranya yang dingin dan menakutkan membuat mereka merinding dan otot-otot mereka menegang tanpa sadar.
Itu adalah reaksi alami yang hanya akan terjadi saat mereka dalam bahaya. Saya akan menggunakan bagian-bagian kapal terbang penyeberangan bencana sebelum benar-benar senyap. Luming berteriak, meraih bagian dari perahu terbang penyintas bencana, dan melemparkannya ke hantu itu. Sekarang, kapal terbang yang melintasi bencana itu baru saja hancur. Bagian-bagian kapal itu masih memancarkan cahaya misterius dan belum sepenuhnya hilang. Cahaya itu seharusnya masih memiliki efek menahan hantu itu. Jika mereka menunggu hingga cahaya misterius di bagian ini menghilang seluruhnya, mereka tidak akan lagi mempunyai pengaruh menahan hantu bencana, dan saat itulah mereka akan benar-benar berada dalam bahaya. Asyik, sebagian dari kapal terbang penghindar bencana itu terbang menuju hantu penghindar bencana. Benar saja, hantu penghindar bencana itu memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ia tidak berani untuk langsung menyerangnya. Sebaliknya, ia terbang menyamping, mengubah arahnya, dan menyerang lagi. Luming dan Ye Ling mengambil bagian-bagian yang tersisa dan membuang semuanya. Mereka memenuhi area yang luas dan sepenuhnya menghalangi jalan hantu bencana. Kemudian, mereka berdua memanfaatkan kesempatan itu dan berlari ke kejauhan dengan kecepatan maksimal. Luming melancarkan teknik aurora yang hebat dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, kecepatan Ye Ling juga tidak lambat. Ia terbang di udara seperti seberkas cahaya pedang. Setelah beberapa kilatan, keduanya menghilang dalam kabut hitam pekat. Sialan, kejar. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia sudah meninggal, aku ingin melihat mayatnya. Para pembudidaya suku manusia surgawi berteriak marah pada kapal terbang penyeberang bencana berkepala 3. Mereka mengendalikan kapal dan bergegas ke arah tempat Luming dan yang lainnya melarikan diri. Hantu yang menghindari bencana itu merasakan cahaya dari kapal terbang yang menghindari bencana itu dan memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ia tidak berani menghentikannya dan segera memberi jalan. Perahu terbang penangkal bencana milik suku manusia surgawi melesat melewati mereka dan mengumpulkan semua bagian dari perahu terbang penangkal bencana milik Luming. Mereka bergegas ke arah tempat Luming dan Ye Ling melarikan diri secepat yang mereka bisa. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan jejak Luming dan Ye Ling bahkan setelah mengejarnya beberapa saat. Sialan, ayo kita berpencar dan kejar mereka. Mereka tidak akan bisa pergi jauh. Seorang kultivator manusia surgawi yang berotot berteriak. Ketiga kapal terbang yang melintasi bencana berpisah dan mencari di sepanjang jalan. Namun, beberapa jam kemudian, mereka masih tidak menemukan jejak Luming dan orang lainnya. 3 kapal terbang yang melampaui bencana berkumpul di satu tempat, dan para pembudidaya suku manusia surgawi di dalamnya memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak memiliki kapal terbang yang bisa bertahan dari bencana. Mereka pasti sudah mati. Sayang sekali kita tidak bisa membawa kembali mayat Luming. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi mendesah. Tanpa perlindungan kapal terbang penangkal bencana, mereka pasti akan mati di lautan penangkal bencana. Mereka tidak meragukan hal ini. Namun, mereka kekurangan mayat Luming dan tidak dapat mengambilnya kembali sebagai penghargaan. Dengan cara ini, penghargaan akan berkurang. Itulah sebabnya banyak pembudidaya suku manusia surgawi menghela nafas. Tidak peduli apa, Luming meninggal karena kita memburunya. Dia telah berkontribusi padanya. Kita bisa mendapatkan banyak keuntungan jika kita membagi keuntungannya secara merata. Kata pembudidaya manusia surgawi lainnya. Suasana hati semua orang membaik. Ayo kembali. Setelah itu, ketiga kapal terbang penyeberangan bencana berangkat dan menuju wilayah inti. Beberapa saat setelah 3 kapal terbang penyeberang bencana pergi, di suatu daerah, 2 sosok melintas dan muncul di tumpukan batu. Mereka adalah Luming dan Ye Ling. Kekuatan yang mereka berdua kendalikan tidak bisa diremehkan. Meskipun kabut hitam itu korosif, tidak menjadi masalah bagi mereka berdua untuk bertahan selama sekitar 1 hari. Akan tetapi, keduanya tampak tidak terlalu baik. Sekalipun mereka berdua bisa bertahan sehari, itu tidaklah cukup. Tempat ini masih sangat jauh dari wilayah inti. Bahkan jika mereka berdua terbang dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu setidaknya 2 hari untuk mencapai wilayah inti. Waktunya tidak cukup. Sedangkan untuk mundur, itu tidak mungkin. Jarak yang harus ditempuhnya untuk mundur bahkan lebih jauh lagi. Dan ini dengan syarat mereka tidak menemui hantu penghindar bencana. Kalaupun ketemu, malah lebih berbahaya. Namun, mereka berdua tidak punya jalan keluar. Sekarang,
Ia harus menelan pil pahit dan terbang menuju area inti. Ia hanya bisa melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Ayo pergi, Lu Ming berkata. Keduanya mengangguk dan terbang ke arah area inti. Tentu saja, mereka juga dapat menghindari suku manusia surgawi dan melakukan perjalanan ke arah lain. Cici. Kabut hitam antara langit dan bumi seolah memiliki pikirannya sendiri saat terus-menerus menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming memasang lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya dengan energi tabu. Saat kabut hitam bersentuhan dengan energi tabu, ia mengeluarkan suara mendesis. Meskipun kekuatan terlarang telah menghalangi kabut hitam, kabut itu terus-menerus dikonsumsi dengan sangat cepat. Kekuatan yang dikendalikan Ye Ling tidak sekuat kekuatan terlarang. Namun, kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, jadi kesulitan untuk melawannya sama dengan Lu Ming. Beberapa jam kemudian, keduanya merasakan sebagian besar energi dalam tubuh mereka telah terkuras. Mereka telah bersembunyi selama beberapa jam, dan sekarang mereka telah terbang selama beberapa jam. Mereka merasa bahwa mereka paling lama dapat bertahan selama 20 jam lagi. Setelah 20 jam, tenaga mereka akan habis dan mereka akan terkorosi oleh kabut hitam. Berdecit. Tiba-tiba, terdengar suara melengking di sebelah kanan Lu Ming dan kelompoknya. Mendengar suara ini, ekspresi mereka berdua berubah drastis, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Hantu bencana. Itu adalah suara hantu bencana. Dia benar-benar tidak ingin melihat apa yang terjadi. Wus. Dan EBSP, di sebelah kanan mereka, kabut hitam bergejolak, dan sesosok makhluk besar muncul. Itu adalah hantu bencana. Hantu itu menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan mata ganasnya. Ia menjerit melengking dan menerkam mereka. Ayo pergi. Keduanya langsung terbang ke kiri. Hal ini karena hanya pada arah ini jarak antara kedua sisi akan menjadi yang terjauh. Pada arah lain, jarak akan menjadi lebih dekat. Di belakang mereka, hantu-hantu yang menghindari bencana mengejar Lu Ming dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Mereka lebih cepat daripada Lu Ming dan yang lainnya dan jarak antara kedua kelompok itu semakin dekat. Kita dalam masalah. Hati mereka mulai hancur. Beberapa menit kemudian, jarak antara kedua belah pihak ditutup. Jika terus begini, dia akan tertangkap dalam beberapa menit. Sial, mari kita lihat apakah ini berguna. Pada saat ini, Ye Ling mengeluarkan susunan cakram dan mengaktifkannya, mencoba melihat apakah itu dapat mengatasi hantu bencana. Aura ini, sepertinya itu adalah harta karun dari era terakhir. Hati Lu Ming tergerak. Di kota abadi tertinggi, semua senjata dan harta karun suci di alam semesta purba tidak dapat digunakan. Akan tetapi, cakram formasi di tangan Ye Ling tampaknya bukan harta karun dari alam semesta purba. Saya memperoleh cakram arai ini dari salah satu reruntuhan di alam semesta. Itu seharusnya merupakan item dari era sebelumnya dan tidak dibatasi oleh tempat ini. Ye Ling menjelaskan. Pelat formasi bersinar, dan cahaya menyinari hantu bencana. Mata hantu itu berkedip beberapa kali, lalu terus menerjang dan menghantam papan susunan itu. Tak ada gunanya. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Ekspresi Ye Ling berubah lebih buruk. Dia ingin mencoba barang-barang dari era terakhir untuk melihat apakah mereka dapat menahan hantu bencana, tetapi itu sia-sia. Bab 4338 Putus Asa. Jarak antara hantu bencana dan Lu Ming serta yang lainnya semakin dekat. Aura yang mengerikan dan dingin membuat mereka berdua menegang. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah ada banyak bilah dingin yang memotong kulit mereka. Rasa bahaya itu makin lama makin kuat. Mari kita coba menggunakan peti mati tembaga ungu. Lu Ming merenung dalam hatinya. Meskipun harta karun alam semesta purba tidak dapat digunakan di kota abadi tertinggi, namun tetap saja tidak ada gunanya. Namun, peti mati tembaga ungu berbeda dari senjata dewa lainnya. Lu Ming mengeluarkan peti mati perunggu ungu bukan untuk mengaktifkan kekuatannya melainkan untuk membukanya agar dewa primitif di dalamnya dapat menghadapi hantu itu. Namun, ada satu hal penting. Kultivasi dewa primitif dalam peti mati perunggu ungu jauh di atas dewa kaisar. Kemungkinan besar itu adalah dewa utama. Apakah itu akan ditekan oleh aturan kota abadi tertinggi? Lagi pula, eksistensi di atas tingkat dewa kaisar tidak diizinkan memasuki tingkat kedua kota abadi tertinggi. Oleh karena itu, Lu Ming tidak mengeluarkan peti mati tembaga ungu karena dia tidak yakin apakah itu berguna. Jika tidak berguna, dia akan menunda kesempatan itu. Namun,
Pada saat ini, Lu Ming tidak punya pilihan selain mengeluarkannya dan mencobanya. Ada hutan di depan. Ayo masuk dan lihat, Ye Ling berkata pada saat itu. Lu Ming juga melihat ada hutan di depan mereka. Hutan itu luas dan tak terbatas. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon hitam pekat. Pohon-pohon ini sangat besar, masing-masing tingginya lebih dari 10.000 meter. Baik cabang maupun daunnya, semuanya hitam pekat. Cabang-cabangnya terpelintir menjadi bentuk-bentuk aneh, tampak sangat aneh. Terlebih lagi, mereka berdua samar-samar bisa merasakan aura berbahaya dari hutan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa berbahayanya, akankah itu lebih berbahaya daripada hantu penanggulangan bencana? Mungkin bahaya di hutan dapat membantu mereka melarikan diri. Lu Ming untuk sementara waktu menahan keinginan untuk mengeluarkan peti mati perunggu ungu itu. Dia dan Ye Ling terbang menuju hutan dengan kecepatan penuh dan terjun ke dalam hutan. Berdecit, hantu itu menjerit keras dan berhenti. Ia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, ia tidak bergegas masuk ke dalam hutan. Krisis hantu bencana teratasi. Namun, Lu Ming dan Ye Ling tidak merasa nyaman. Hutan ini pasti luar biasa jika bisa membuat hantu bencana berhenti dan takut padanya. Mungkinkah ada makhluk yang lebih menakutkan daripada hantu bencana? Si, seolah menanggapi kekhawatiran Lu Ming dan Ye Ling, terdengar suara samar datang dari hutan. Mereka berdua sangat fokus saat melihat ke arah sumber suara. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Itu seekor ular raksasa. Ular raksasa itu berwarna hitam pekat dan sangat besar. Namun, ada banyak ekor ular di tubuhnya yang tampak seperti tentakel. Ia tampak ganas dan menakutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah wajah ular raksasa itu. Itu juga wajah manusia, penuh dengan kengerian distorsi. Sekali melihatnya saja akan membuat bulu kuduk berdiri dan bulu kuduk meremang. Hantu bencana lainnya. Di hutan ini, ada juga hantu bencana. Selain itu, hantu itu berbeda dari spesies yang pernah ditemui Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Aura hantu penanggulangan bencana ini tampak lebih mengerikan daripada yang di luar. Pantas saja yang di luar tidak berani masuk. Ayo pergi. Keduanya tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju arah hutan yang lain. Si. Hantu bencana yang seperti ular itu mengeluarkan teriakan seperti ular dan memutar tubuhnya. Ia bergegas menuju Lu Ming dan Ye Ling dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming dan Ye Ling menggunakan teknik tubuh mereka untuk melewati pohon-pohon besar dan bergegas ke sisi lain hutan. Mereka ingin melarikan diri dari sisi lain hutan dan menghindari dua hantu penangkal bencana di luar dan di dalam hutan. Akan tetapi, tak lama kemudian wajah mereka berubah semakin jelek. Itu karena suara merayap datang dari pohon hitam pekat di samping mereka. Kemudian, hantu bencana yang seperti ular merayap di sekitar pohon dan merayap turun. Mata hutan tertuju pada Lu Ming dan Ye Ling. Satu lagi, keduanya terkejut. Di hutan ini, ternyata ada dua hantu yang bentuknya seperti ular. Tanpa keraguan sedikit pun, mereka berdua mengubah arah dan menyerang maju. Namun, mereka berhenti setelah beberapa langkah, wajah mereka pucat. Itu karena hantu penghindar bencana lain telah muncul di depannya. Si. Tidak hanya di depannya, tetapi juga di kiri dan kanannya, ada suara-suara terus-menerus. Kemudian, satu demi satu, hantu-hantu yang mengatasi bencana berenang seperti ular. Lu Ming dan yang lainnya dikepung. Lu Ming menyapu pandangannya dan melihat sedikitnya 8 hantu penanggulangan bencana. Mereka berada di segala arah dan mengepung mereka. Kita sudah selesai. Ye Ling tersenyum pahit. Sekalipun dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah mengalami berbagai macam kejadian besar dan berbagai macam krisis hidup dan mati, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit pun jejak keputusasaan pada saat ini. Hantu yang mengatasi bencana bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Jika mereka tertangkap, mereka pasti akan mati. Namun sekarang, ada 8 hantu penanggulangan bencana yang mengelilingi mereka. Mereka tidak punya peluang sama sekali. Jangankan mereka, sekalipun seorang dewa-dewa datang, dia kemungkinan besar akan mati. Kita telah menerobos masuk ke sarang hantu bencana. Lu Ming tersenyum pahit. Pada saat yang sama, peti mati tembaga ungu muncul di tangannya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan peti mati tembaga ungu untuk mencoba. Tatapan mata Ye Ling juga tertuju pada peti mati tembaga ungu, dan dia menampakkan ekspresi penuh harap.
Tubuh terlarang itu memiliki keberuntungan yang besar. Dia seharusnya tidak mati begitu saja, kan? Mereka hanya bisa mengandalkan Lu Ming sekarang. Kaca. Lu Ming sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mendorong tutup peti mati tembaga ungu itu hingga terbuka, memperlihatkan celah kecil. Aura mengerikan memenuhi udara. Kaca. Lu Ming terus mendorong dan celah di peti mati perunggu ungu itu menjadi semakin besar. Si. Pada saat ini, 8 hantu penakluk bencana juga menerkam Lu Ming. Mengaum. Sebuah suara gemuruh datang dari peti mati perunggu ungu, mengguncang seluruh hutan. Mata Lu Ming berbinar. Dia tahu bahwa itu adalah auman dewa primitif. Raungan itu tampaknya telah mengejutkan para hantu itu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan melihat peti mati perunggu ungu itu. Dan EBSCP, mengaum. Suara gemuruh terus terdengar dari peti mati perunggu ungu itu. Kemudian, 2 lengan yang ditutupi sisik menjulur keluar dari celah itu. Kemudian, sebuah kepala juga mencuat keluar. Itu adalah roh ketuhanan asli yang telah muncul sebelumnya, roh ketuhanan asli setingkat Dewa Utama. Dewa asli memegang kedua sisi peti mati tembaga ungu dan mencoba untuk bergegas keluar. Namun pada saat ini, terjadi perubahan. Dalam kehampaan, seberkas cahaya tiba-tiba menyebar. Sebuah lingkaran cahaya muncul dan menekan dewa primitif. Cahaya ini memancarkan perasaan agung, abadi, dan menaklukkan segalanya. Seolah-olah semua makhluk hidup dan segala sesuatu harus menundukkan kepala di hadapan cahaya ini. Bab 4339, jenis aura lain di peti mati. Cahaya menekan dewa yang primitif. Mengaum. Sang dewa primitif meraung dan meronta, seakan-akan ingin melepaskan diri dari belenggu cahaya dan keluar dari peti mati perunggu ungu. Namun, cahayanya terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras dewa yang asli mencoba, dia tidak bisa bergerak. Sebaliknya, dia terus menekan ke bawah. Dewa primitif itu tampaknya tidak mampu menahan tekanan dan perlahan-lahan didorong kembali ke dalam peti mati perunggu ungu. Mula-mula kepalanya, kemudian lengannya, dan perlahan-lahan kembali ke peti mati tembaga ungu dan menghilang. Ini, Lu Ming dan Ye Ling tercengang. Terutama Lu Ming, hatinya kacau dan dia sangat terkejut. Dia tahu betapa kuatnya roh dewa primitif ini. Itu adalah dewa primitif di level Dewa Utama, setara dengan eksistensi di alam asal. Dia pernah bertarung dengan para pemuja surgawi dari Istana Surgawi dan berakhir seri. Makhluk sekuat itu benar-benar dipaksa kembali ke dalam peti perunggu ungu oleh seberkas cahaya. Dia bahkan tidak bisa keluar. Sinar cahaya ini terlalu menakutkan. Inikah hukum dan makna mendalam dari kota abadi agung? Tingkat kedua kota abadi tertinggi tidak mengizinkan siapapun di atas tingkat kaisar dewa untuk masuk. Seperti yang diharapkan, bahkan roh dewa primitif ini tidak dapat keluar dari peti mati perunggu ungu. Si. Para hantu yang menghindari bencana berteriak lagi ketika mereka melihat dewa primitif menghilang. Mata mereka bersinar dingin dan mereka menerkam Lu Ming dan Ye Ling lagi. Ini akan merepotkan. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Bahkan peti mati tembaga ungu pun sudah tidak berfungsi lagi. Dia tidak punya cara lain untuk menghadapi situasi saat ini. Kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi hantu-hantu penanggulangan bencana ini, dia pasti akan mati. Ye Ling, ayo kita lakukan sekuat tenaga, kata Lu Ming. Baiklah, mari kita lakukan semaksimal mungkin. Ye Ling mengangguk. Mereka bukanlah orang yang mudah mengakui kekalahan dan menerima nasibnya dengan mudah. Bahkan jika mereka tahu mereka tidak akan menang, mereka akan tetap berjuang. Mati dalam pertempuran besar merupakan tujuan akhir bagi para kultivator, bukan mati secara pengecut. Namun pada saat ini, segalanya berubah. Pada saat ini, aura dewa primitif di peti mati perunggu ungu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan aura lain segera muncul. Itu adalah aura baru, aura yang belum pernah dirasakan Lu Ming sebelumnya. Yang mengejutkan Lu Ming dan Ye Ling adalah bahwa aura ini mirip dengan cahaya yang menekan para dewa primitif. Mereka berdua adalah agung, abadi, dan misterius. Aura ini mengalir keluar dan menyebar ke segala arah. Tubuh ke-8 hantu penanggulangan bencana tiba-tiba menegang saat mereka terkena aura ini. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka menampakkan ketakutan. Dengan beberapa teriakan, ke-8 hantu penanggulangan bencana itu berbalik dan berlari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lu Ming dan Ye Ling sama-sama tercengang.
Mulut Yeling begitu lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya. Lu Ming, selain dewa primitif, apalagi yang ada di peti matimu? Yeling tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Fakta bahwa ada dewa primitif yang menakutkan di dalam peti mati perunggu ungu itu telah mengejutkan Yeling. Namun, tampaknya ada sesuatu yang lebih misterius dan menakutkan di dalam peti mati itu. Sulit untuk ditebak. Itu hanya aura, namun membuat 8 hantu pengendali bencana menghilang tanpa jejak. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Meskipun dia telah mendapatkan peti mati tembaga ungu sejak lama, dia selalu tidak mampu memahami makna mendalamnya. Dia merasa semakin dia mengerti, semakin misterius pula perasaannya. Di masa lalu, dia selalu mengira peti mati tembaga ungu itu adalah kuburan roh dewa primitif. Namun, ketika roh dewa primitif lainnya muncul, jelas dia tidak mati dan masih hidup. Selanjutnya, ada seutas benang yang terhubung ke bagian belakang kepala dewa primitif ini. Itu memberi kesan seolah-olah dikendalikan. Di belakangnya, peti mati tembaga ungu telah menyedot tubuh masa lalu Lu Ming lagi. Tidak ada berita sejauh ini. Lu Ming hanya bisa merasakan bahwa tubuh masa lalu itu tidak mati dan masih hidup. Sekarang, aura baru keluar dari peti perunggu ungu. Aura itu mirip dengan aura yang menekan cahaya dewa primitif. Ada semakin banyak rahasia di dalam peti mati tembaga ungu itu, dan semakin sulit untuk ditebak. Aura itu sangat mirip dengan sinar cahaya itu. Sinar cahaya itu terbentuk dari hukum dan makna mendalam kota abadi tertinggi. Kota abadi tertinggi tertinggal dari era sebelumnya. Mungkinkah peti mati perunggu milikmu ini juga merupakan harta karun dari era sebelumnya? Kata Yeling. Mata Lu Ming berbinar. Kata-katanya membangunkannya dari mimpinya. Yeling benar. Apakah peti mati tembaga ungu itu benar-benar harta karun yang tertinggal dari masa lalu? Makhluk kuat dari era terakhir terkubur di dalamnya. Namun, apa masalahnya dengan dewa primitif itu? Dan mengapa dia menyedot masa lalunya? Lu Ming memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Sudah, jangan bicara lagi. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Lu Ming berkata, menekan keraguan di hatinya. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Ayo pergi. Yeling juga mengangguk. Hutan ini jelas merupakan sarang hantu bencana. Mereka berdua bergegas keluar dari hutan. Tak lama kemudian, mereka berdua bergegas keluar dari hutan. Namun, begitu mereka bergegas keluar dari hutan, mereka mendengar teriakan melengking. Hantu pencegah bencana yang sebelumnya mengejar mereka muncul lagi dan menerkam ke arah mereka. Hantu pencegah bencana ini belum pergi dan masih berkeliaran di sekitar hutan. Ia merasakan kehadiran Lu Ming dan Yeling begitu mereka keluar dari hutan. Namun, Lu Ming telah memegang peti mati tembaga ungu di tangannya. Tutup peti mati tidak tertutup. Lu Ming menatap hantu bencana dan tidak melarikan diri. Kali ini, akankah aura misterius di peti mati tembaga ungu itu muncul lagi? Hasilnya tidak mengecewakan Lu Ming. Ketika hantu pencegah bencana mendekati Lu Ming dan yang lainnya, aura di peti mati perunggu ungu menyebar lagi. Hantu bencana itu menampakkan ekspresi ngeri saat terkena aura tersebut. Ia lalu berbalik dan lari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lu Ming dan Yeling saling berpandangan lalu tertawa terbahak-bahak. Keren, keren banget. Peti mati tembaga ini ternyata bisa mengusir hantu penangkal bencana. Di lautan penangkal bencana ini, kita tidak perlu takut lagi dengan hantu penangkal bencana. Yeling tertawa terbahak-bahak, amat bahagia. Ayo cepat berangkat, kata Lu Ming. Meskipun peti mati tembaga ungu dapat menakuti hantu, krisis mereka belum terselesaikan. Mereka masih berada di lautan transendensi kesengsaraan dan kabut hitam masih menggerogoti mereka. Selama mereka masih berada di lautan bencana, mereka semua dalam bahaya. Keduanya tidak banyak bicara. Mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan terbang menuju area inti. Mereka harus sampai ke area inti secepatnya. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Ming menutup kembali tutup peti mati perunggu ungu itu. Namun, dia tidak menyimpannya. Sebaliknya, dia memegangnya di tangannya, menjaga kewaspadaannya. Tak lama kemudian, 5 atau 6 jam berikutnya telah berlalu. Ekspresi mereka berdua menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka telah menghabiskan banyak energi, tetapi mereka masih jauh dari area inti. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mampu bertahan lama.
Bab 4340, Pohon yang Menakutkan. Untungnya, mereka masih punya cukup banyak pil purba. Sebelum berangkat, para penumpang masing-masing telah membayar 20.000 pil desolate, dan mereka telah menerima total 4 juta pil desolate, jadi setiap orang telah menerima 2 juta. Setelah energi mereka habis, mereka dapat menyerap pil terpencil tersebut untuk mengisi kembali energi mereka. Namun, agar Lu Ming dapat menerobos dari tingkat kelima ke tingkat keenam Kaisar Surgawi, ia memerlukan setidaknya 12 juta pil terpencil. Dapat dilihat bahwa 2 juta pil terpencil tidaklah banyak dan mungkin tidak dapat mendukung mereka untuk menyeberangi lautan bencana. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mencoba menghemat sebanyak mungkin sambil mempercepat laju pada waktu yang sama. Mereka tidak akan menyerah sampai langkah terakhir. Dalam sekejap mata, beberapa jam lainnya berlalu. Pada saat ini, mereka berdua menyipitkan mata dan melihat ke depan. Sebuah bayangan besar muncul di depan mereka. Sekilas, mereka mengira itu adalah sebuah gunung. Namun setelah diamati lebih dekat, itu bukanlah sebuah gunung, melainkan sebuah pohon besar. Itu pohon yang besar. Mahkota pohon itu mencapai awan, menutupi langit dan matahari. Pada saat berikutnya, keduanya terkejut. Karena mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Di dahan pohon ini, ada beberapa hantu yang menghindari bencana. Ya, itu hantu bencana. Sekilas, ia melihat sedikitnya selusin hantu penanggulangan bencana mengelilingi dahan-dahan pohon, seolah-olah mereka sedang beristirahat. Namun, kali ini, belasan hantu penanggulangan bencana itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Mereka membuka mata mereka pada saat yang sama dan menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Saat berikutnya, hantu-hantu penghindar bencana ini menyerbu ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Kaca, Lu Ming membuka peti mati perunggu ungu tanpa ragu-ragu. Sama seperti hantu penanggulangan bencana yang pernah mereka temui sebelumnya, aura misterius menyebar dari peti mati tembaga ungu. Lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana menjerit, berbalik, dan berlari. Mereka berlari ke dahan pohon dan berbaring di dahan, menggigil. Mereka berdua menghela napas lega. Sepertinya ada beberapa benih di pohon itu. Ye Ling menunjuk ke pohon. Lu Ming menoleh dan melihat beberapa benih tergantung di dahan. Benih-benih itu berwarna hitam dan berukuran sebesar kepalan tangan, memancarkan cahaya redup. Ada sekitar 5 atau 6 benih, dan kabut hitam dari segala arah terus berkumpul dan akhirnya diserap oleh benih-benih hitam itu. Tepat pada saat itu, salah satu benih hitam jatuh ke tanah. Ketika benih hitam itu mendarat di tanah, benih itu segera tumbuh dan tumbuh menjadi pohon kecil. Kemudian, pohon kecil itu tumbuh dengan cepat, dan kabut hitam di sekitarnya mulai berkumpul di sekitar pohon kecil itu. Mata Lu Ming dan Ye Ling terbelalak. Sebab, ketika pohon kecil itu sedang tumbuh besar, di beberapa dahannya sudah muncul hantu-hantu penangkal bencana. Pada awalnya, hantu penangkal bencana masih relatif kecil. Namun, seiring pohon kecil itu tumbuh dengan cepat, hantu penangkal bencana itu pun tumbuh lebih besar. Keduanya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Jadi, hantu penangkal bencana itu terlahir dari pohon seperti ini. Tak lama kemudian, pohon kecil itu tumbuh hingga setinggi 100 meter. Namun, masih jauh dari pohon besar. Pada saat ini, akar tiba-tiba menyembul keluar dari dasar pohon besar. Lebih dari selusin akar, seperti beberapa ular panjang, melilit pohon kecil itu dan menariknya ke atas dengan akar-akarnya, menarik pohon kecil itu ke batang pohon besar. Pohon kecil itu cepat layu dan akhirnya menyatu dengan akar pohon besar, lalu menghilang. Lu Ming dan Ye Ling memperhatikan bahwa pohon besar itu tampak lebih terang. Mereka berdua tercengang. Pohon besar ini sebenarnya mengandalkan melahap pohon-pohon kecil untuk memperbaiki dirinya. Benih yang ia tanam akan jatuh ke tanah, bertunas, dan tumbuh dengan cepat. Sebelum matang sepenuhnya, benih itu akan dimakan oleh pohon. Apa prinsip di balik ini? Mereka berdua sedikit bingung. Pada saat ini, benih lain jatuh dan mendarat di tanah. Sama seperti sebelumnya, benih itu berakar dan bertunas, tumbuh dengan cepat. Ketika tumbuh hingga sekitar 100 meter, ia dimakan oleh pohon. Benih ini bukan hal yang sepele. Tidak hanya dapat tumbuh dengan cepat, tetapi juga dapat menghasilkan hantu pencegah bencana. Jika saya dapat mengendalikannya, ia dapat menjadi senjata pembunuh yang hebat. Kata Lu Ming.
Anda benar. Jika kita memasuki wilayah inti, benih ini juga akan tumbuh dengan cepat. Ia memang akan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Namun, pohon ini terasa luar biasa. Kata Yeling. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Ming. Lu Ming, karena benih ini dapat menyerap kabut hitam di sini, jika kamu dapat memegang benih ini, mungkin ia dapat mengisolasi kamu dari kabut hitam di luar dan mencegahmu terkikis oleh kabut hitam. Pada saat ini, suara iblis tulang terngiang di benak Lu Ming. Sejak memasuki kota abadi tertinggi, iblis tulang itu tampaknya ditekan oleh hukum dan makna mendalam kota abadi tertinggi. Ia hanya bisa bersembunyi di lautan kesadaran Lu Ming dan tidak bisa keluar. Ada efeknya. Mata Lu Ming berkedip dan dia tampak tergoda. Saya akan mencoba. Lu Ming bergumam dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Dia memiliki peti mati tembaga ungu, jadi dia mungkin bisa bertaruh. Bahkan jika mereka bisa memasuki area inti, ada banyak ahli di sana. Favorit surga yang paling kuat dari suku manusia surgawi dan ras kuat lainnya pasti sudah memasuki area inti. Ada juga mereka yang berada di masa jayanya yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan telah mencapai tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 Kaisar Dewa. Jumlah mereka cukup banyak. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka memasuki area inti, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran dan tidak akan punya tempat untuk berdiri. Namun, jika dia memiliki benih ini, dia akan memiliki senjata pembunuh yang hebat. Saudaraku, kau akan menjadi pendukungku. Setelah berkata demikian, Lu Ming menyeret peti mati tembaga ungu itu dan bergegas menuju puncak pohon besar. Kini tinggal 3 benih yang tersisa di mahkota pohon. Lu Ming berlari ke arah salah satu benih. Namun, saat ia hendak mencapai benih itu, akar pohon besar itu menjulur dari bawah dan menyapu ke arahnya seperti tentakel. Akar pohon berayun keluar, dan angin menderu, membawa serta kabut hitam tebal. Lu Ming tidak ragu-ragu dan mendorong peti mati perunggu ungu itu hingga terbuka. Aura misterius itu muncul lagi dan menyebar ke segala arah. Saat terkena aura ini, akar pohon tiba-tiba berhenti dan mulai menari liar di tempat, memancarkan rasa takut. Pohon besar ini memang memiliki kecerdasan. Ia mampu merasakan ketakutan. Hati Lu Ming berdebar kencang karena gembira. Ia melangkah maju sambil memegang peti mati tembaga ungu, dan mendekati akar pohon besar itu. Akar pohon mulai menari liar, dan rasa takut bertambah kuat. Lalu, menyusut kembali. Lu Ming terus bergegas menuju puncak pohon. Di dahan-dahan pohon, para hantu membuka mata mereka dan menatap tajam ke arah Lu Ming. Mereka berharap bisa menyerbu Lu Ming dan membunuhnya. Namun, ketika mereka melihat peti perunggu ungu di tangan Lu Ming, mereka tidak berani melakukannya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Saat berikutnya, Lu Ming mendekati salah satu benih. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyapu dan memetik benih itu. Bab 4341, Mengendalikan benih. Setelah memetik benih pertama, Lu Ming menyimpannya di cincin penyimpanannya. Ia kemudian melanjutkan memetik benih kedua. Tak lama kemudian, Lu Ming menyimpan ketiga benih itu di cincin penyimpanannya. Pohon besar itu terus-menerus berjuang. Akar-akar di bagian bawah pohon itu melambai dan berjuang dengan gila-gilaan seolah-olah sedang marah. Di dahan-dahan, para hantu juga sangat mudah tersinggung. Mereka terus berteriak dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. Kalau bukan karena aura peti mati perunggu ungu, mereka pasti sudah menerkam Lu Ming dan mencabik-cabiknya. Akan tetapi, dengan peti mati tembaga ungu yang menekan mereka, mereka tidak berani melakukan itu. Setelah Lu Ming memetik 3 biji, dia mundur ke sisi Yeling. Setan tulang, bagaimana cara menggunakannya? Lu Ming bertanya pada iblis tulang itu secara diam-diam. Benih itu juga mengandung kabut hitam tebal. Bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka tidak dapat menggunakannya karena kabut itu akan menyakiti mereka. Coba teteskan setetes darah ke atasnya, kata Bon. Lu Ming mengangguk. Dengan sebuah pikiran, sebuah benih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Lu Ming membungkusnya dengan energi terlarang dan menggantungnya di udara. Kabut hitam di sekitarnya terus berkumpul dan diserap oleh benih itu. Benih itu juga dipenuhi kabut hitam yang terus-menerus menggerogoti energi terlarang, menyebabkan energi terlarang Lu Ming terkuras habis dengan cepat. Ekspresi Lu Ming berubah. Jika dia tidak bisa mengendalikan benih ini, memegangnya hanya akan meningkatkan konsumsi energinya.
Lu Ming mengikuti saran iblis tulang dan memeras setetes darah, yang terbang ke benih. Ketika setetes darah mendekati benih, benih tersebut menghasilkan daya tarik dan menghisap tetesan darah tersebut. Tetesan darah tersebut meresap ke dalam benih dan menyatu dengannya. Lu Ming tiba-tiba merasakan firasat indah. Seolah-olah benih ini sudah berada di bawah kendalinya. Dengan satu pikiran, kabut hitam di permukaan benih itu menghilang. Kabut itu tidak lagi merusak energi terlarang Lu Ming. Selain itu, benih itu terus menyerap kabut hitam di luar. Akibatnya, kabut hitam di sekitar tubuh Lu Ming terserap dan ruang hampa terbentuk di sekelilingnya. Lu Ming segera merasakan tekanan padanya terangkat. Kabut hitam itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Ini benar-benar berguna. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum tipis. Ye Ling juga sangat gembira. Asalkan krisis kabut hitam teratasi, mereka akan bisa menyeberangi lautan bencana dengan leluasa tanpa adanya bahaya. Ye Ling, di sini. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah benih terbang ke arah Ye Ling. Ye Ling mengikuti instruksi Lu Ming. Pertama-tama ia membungkus benih itu dengan kekuatannya, lalu memeras setetes darah dan mengirimkannya ke benih itu. Ketika darah dan benih itu menyatu, Ye Ling akan mengendalikan benih itu. Kabut hitam tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Kemudian, Lu Ming menggunakan metode yang sama untuk mengendalikan benih kedua. Setelah itu, keduanya menggunakan teknik gerakan mereka dan terus bergegas menuju area inti. Namun, keadaan pikirannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar dan rasa bahaya yang kuat. Mereka harus terus bergerak maju dan mencapai area inti secepat mungkin. Kalau tidak, mereka akan mati. Tetapi sekarang, meskipun mereka masih sangat cepat, mereka sangat santai dan memiliki perasaan tidak panik. Setelah itu, mereka tidak menemui bahaya apapun. Bahkan jika mereka bertemu hantu, mereka takut dengan peti mati tembaga ungu itu. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya menyeberangi lautan bencana dan tiba di daratan baru. Aura di sini tidak berbeda dengan wilayah luar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ki kehancuran di sini jauh lebih padat. Ki kehancuran di sini memang jauh lebih padat daripada di wilayah luar. Lu Ming mendesah. Dan ini hanya wilayah biasa. Wilayah inti memiliki urat tanah. Jika kita dapat menemukan urat tanah, kecepatan pembentukan pil terpencil akan meningkat pesat. Kata Ye Ling. Namun, tidak ada kabut hitam seperti yang ada di lautan malapetaka. Saya tidak tahu apakah benih itu akan berguna. Kata Lu Ming. Di lautan bencana yang melintas, mereka melihat bahwa benih itu akan menyerap kabut hitam ketika tumbuh dengan cepat. Namun, tidak ada kabut hitam di area inti yang bisa mereka panen. Bisakah benih itu tumbuh dengan cepat? Jika benih itu tidak dapat tumbuh dengan cepat, itu tidak akan menjadi senjata pembunuh mereka. Lu Ming dan yang lainnya bukanlah tandingan bagi para ahli dari Istana Surgawi yang tidak dapat dikalahkan. Ayo cari tempat untuk mencoba. Kata Ye Ling. Ini adalah satu-satunya jalan. Lu Ming mengangguk. Untungnya, mereka memiliki 3 biji di tangan mereka. Bahkan jika salah satunya terbuang, itu tidak akan menjadi masalah. Keduanya terbang menuju kedalaman wilayah inti dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di lembah pegunungan. Saya akan mencobanya di sini, kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan sebuah benih. Dengan lambaian tangannya, benih itu terbang ke kol dan mendarat di tanah. Ketika benih itu jatuh ke tanah, akarnya tumbuh dan berkecambah dengan kecepatan yang mengagumkan. Lalu, ia tumbuh dengan cepat. Ini menyerap kabut hitam. Lu Ming dan Ye Ling keduanya terkejut. Mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa ada gumpalan kabut hitam yang terbang dari kehampaan. Mereka diserap oleh benih dan tumbuh dengan cepat. Tempat ini sudah sangat jauh dari lautan malapetaka yang menyeberangi, tetapi benih itu masih bisa menyerap kabut hitam. Kabut hitam itu tampaknya telah menembus kehampaan. Sungguh menakjubkan. Benih itu berakar dan bertunas, berubah menjadi pohon kecil. Pohon kecil itu terus tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pohon kecil itu telah menjadi pohon yang tinggi. Terlihat jelas di dahan pohon besar itu, ada lebih dari selusin hantu penangkal bencana. Mereka berbaring di dahan-dahan, seolah-olah sedang tidur. Lu Ming, cobalah dan lihat apakah kau bisa mengendalikan pohon besar ini. Kata Ye Ling. Lu Ming mengangguk dan kemudian berkonsentrasi. Pada saat berikutnya,
ia merasakan adanya hubungan antara rohnya dan pohon itu. Seolah-olah segala sesuatu di pohon itu berada di bawah kendalinya. Menyerang. Jantung Luming berdebar kencang dan dia memberi perintah. Tiba-tiba, tanah di tanah terguling dan akar pohon menjulur keluar dari tanah. Akar-akar itu melambai seperti ular panjang dan menghantam udara dengan ledakan dahsyat. Kekuatannya sangat mengerikan. Salah satu akarnya menghantam puncak gunung di dekatnya, menyebabkannya meledak. Sungguh mengejutkan, bahkan Kaisar Dewa tingkat 9 pun tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Luming merasa sangat puas. Hantu bencana. Dengan pikiran lain, lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana yang berbaring di dahan pohon tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka menunjukkan niat membunuh yang ganas. Mereka terbang keluar dari dahan pohon dan terus menari di udara. Namun, burung itu tidak terbang ke arah Luming dan Yeling. Itu karena semuanya berada di bawah kendali Luming. Baiklah. Di samping, Yeling bersorak keras. Luming juga tersenyum. Benih jenis ini benar-benar senjata pembunuh yang hebat.